Jadi total berapa jam tuh Bang Arif setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor? Dari jam 8 sampai gua ngelapor itu jam setengah 7 malam ya, mungkin ya, jam-jam setengah 7 habis maghrib lah. Hampir 11 jam. 12 jam ya? Hampir 12 jam. Yang herannya lagi nggak ada jejak kaki balik. Jadi jejak kaki satu arah aja, stop di situ. Hilang gitu jejak kakinya? Iya, di situ hilang. Masa cuman gara-gara kencing, kamu kencing tiba-tiba kok hilang? Masa nggak kelihatan sama sekali, Rit? Ya enggak, Pak, bener-bener sama sekali nggak kelihatan. Saya bilang begitu, gue bilang begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Arif. Di sini gue pengen nyeritain pengalaman gue di tahun 2001, tepatnya tanggal 17 Desember sampai tanggal 20 Desember 2001. Waktu itu kejadiannya di Semeru. Gue berangkat Semeru bertiga sama temen gue, Marsandi, sama temen gue, Daris, yang belum ketemu sampai sekarang. Maaf, jadi maaf Bang ya, agak berat mungkin kalau cerita ini sebenarnya. Jadi gini, waktu itu pas semangat momen ini kan pas puasa waktu itu. Jadi 3 hari itu dia mendadak, emang si Marsandi itu ngajakin gua dadakan banget 4 hari sebelum pemberangkatan. Jadi tanggal 16 Desember itu kalau nggak salah 2001 jatuh Idul Fitri. Nah, waktu itu 3 hari sebelumnya si Marsandi ini ngajakin gue, Bang, kucuk-kucuk ke rumah. Assalamualaikum. Rip, lah, kenapa Mar? Habis lebaran lu kemana? Gak kemana-mana. Bang, kenapa Mar? Naik yuk. Kemana? Semeru. Waduh, jangan Semeru deh, deket-deket aja. Ke Gede kayak apa kemana kayak gitu kan. Begituin. Gak punya ongkos nih gue pasti gitu kan. Kan begitu kan, posisi gue kan habis lulus sekolah juga. Baru lulus sekolah, belum punya, kasarannya belum punya penghasilan lah buat naik ke yang jauh-jauh, dia bilang gitu kan. SMP apa SMA gitu? SMA, STM. Oh, udah lulus STM. STM gitu. Baru lulus ya? Baru lulus. Nah gitu kan bulan Juli lulus-lulusan, Desember gue naik gunung. Akhirnya kata Marsandi gini, tenang aja Rip, dia gitu kan. Sama siapa? Gua sama Daris, bilang gitu kan. Berdua doang. Ya bertiga malu lah katanya gitu kan. Ya gue gak punya duit Mar, gue bilang gimana nih? Katanya Marsandi, tenang aja, itu ada si Bang Daeng mau ngongkosin. Kita mah cuman nyiapin buat bekal aja lah. Bang Daeng ini panggilan Bang Daris? Maaf ya, jadi Oh, iya. Daris Daeng ini nama panggilan si Daris Daeng. Tanggal berapa ya jalannya? Tanggal 17. Mepet banget tanggal 17 gitu kan. Tanggal 16 kan lebaran, masa plus 1 Mar? Otomatis penuh kan kereta. Gue gak mau penuh-penuhan Mar. Gue bilang, gak bisa gimana Rip? Dia bisanya tanggal segitu. Gue mikir-mikir dulu. Coba ajak yang lain dulu deh. Itu dia, gue kata dia, kata Marsandi. Gue udah coba ajak 3 orang. Cuman gak ada yang mau. Ini terakhir lo. Gitu kan. Ya udah deh, gue bilang. Ya, akhirnya gue terima dong ajakan kan waktu itu. Udah selang waktu. Maaf, gue agak gimana nih kalau dibilang, kalau cerita masalah ini mungkin agak Masih membekas masih ya? membekas, masih agak berat juga. Tisu-tisu ada Bang? Jadi emang kalau kalian lihat mata dari Bang Arif ini berkaca-kaca, ini bukan settingan ya, karena RJ lo paling anti settingan. Memang sepertinya masih membekas banget ya Bang, walau udah ini 20 tahun. 20 tahun ya Iya, 20 kejadiannya. tahun. Desember ini 20 tahun. Masih membekas banget ya. Kalau diingat-ingat lagi sih ngebekas, cuman kadang-kadang kayak diusahain mah jangan, ya paling kita kalau lagi diinget nih ya paling kita kirim Al-Fatihah buat dia. Mungkin kalau pas lagi saya kadang-kadang suka inget nih, wah inget temen gue Daeng gitu kan. Langsung kirim Fatihah, tiba-tiba udah gitu aja sebenarnya sih. Ya tenang aja.
Oke. Jadi kita lanjut lagi nih Bang ya. Boleh, boleh. Tanggal 16 itu Idul Fitri. Nah, kita udah mulai ini tuh. Malamnya kita mulai siap-siap tuh Bang. Kita prepare segala macem. Nah, kebetulan Bang Daing waktu itu coba muter-muter nyari tenda. Nggak dapet. Terus saya juga nyari-nyari ke temen saya juga. Temen gue juga nggak dapet. Nah, akhirnya kita putusin berangkat tanpa tenda. Jadi, cuman bawa perlengkapan dasar aja. Kayak seperti nesting, kompor, terus alas buat tidur sama sleeping bag, sama perlengkapan pribadi. Tanggal 17 kita jalan sekitar jam 1-an. Naik, dari biasa lah naik dari Pasar Senen waktu itu. 16 jam kita di kereta sampai tanggal 18 kita sampai di stasiun Malang. Terus kita langsung ke Tumpang ya Bang, kalau nggak salah waktu itu ya. Tumpang. Nah dari Tumpang kita bingung nih Bang nih. Kita bertiga doang. Kalau ongkos naik jeep bertiga, kata Bang Daing nih, lumayan mahal nih. Gitu kan, tunggu dulu deh, kali aja ada barengan. Nah akhirnya datang tuh, ternyata di belakang kita ada mungkin satu kereta kali ya. Dia dari Bogor, ternyata rombongan 8 orang. Akhirnya kita bareng berlapan tambah kita bertiga, 11 tambah satu orang lagi, jadi 12 orang. Kita lanjutin terus ke Ranupani. Dari Ranupani kita sampai Ranupani itu udah menjelang sore kalau nggak salah, tuh udah mau jam 3 atau jam 4 itu. Kata Bang Daing, Rip, ini kayaknya udah sorean. Kita istirahat aja dulu di sini. Istirahat di mana Bang? Ada di situ, ada di pondokan khusus buat pendaki. Ya udah kita ikutin gitu kan, kita ikutin dia. Akhirnya kita nginep semalam tuh di pondokan tuh Bang. Sambil biasalah ngobrol-ngobrol biasa. Di situ pun kita nggak ada firasat apa-apa itu, nggak ada firasat bakal kejadian kayak begini gitu loh. Bakal kejadian tuh nggak ada sama sekali deh pokoknya. Pikiran-pikiran jelek kita nggak ada sama sekali. Pokoknya kita pergi dari rumah, intinya mau senang-senang gitu kan. Itu aja. Nah di situ kita coba prepare ulang lagi. Nah ternyata kita prepare ulang lagi, tas sang satu carrier ini kelihatan kosong gitu loh. Kata Bang Daing, ini kayaknya enakan dititipin aja tasnya ini gitu. Ya terserah Bang, kira aman nggak? Aman, tenang aja gitu kan. Titipin aja sama ibu itu. Ya udah, titipin keesokan hari itu. Sebelum jalan kita titipin dulu. Jadi cuman membawa satu carrier doang berarti? Satu carrier sama satu depek. Oh, gitu. DP. Kita bertiga kan gitu. Jadi kan karena kita nggak bawa tenda kan, jadi muatan itunya kan nggak terlalu nggak terlalu. Rencana berapa hari memang? Kita rencana waktu itu 3 hari 2 malam rencananya. Jadi start kan dari tanggal 18. Kita rencana pulang tuh emang tanggal 20 tuh harus di bawah. 20 tanggal 20 sore itu udah harus turun di bawah. Itu 3 hari 2 malam. Setelah paginya kita mulai start tuh Bang. Jam 7:30. Kita start, nggak ada masalah, nggak ada biasa-biasa aja. Kita ngobrol juga biasa-biasa aja. Pas sampai di pos 2 ketemu masih biasa-biasa aja. Sampai ke pos Ranukumbolo biasa-biasa aja. Terus kita lanjut lagi tuh dari Ranukumbolo, kira-kira kalau nggak salah waktu jam 3 atau jam 4 itu kalau nggak salah. Nah, dari Ranukumbolo ke Kalimati, biasa, gue masih di belakang. Nah, di situ gue awal ketemu temen pendaki yang dari Koja, Jakarta Utara. Di situ gue ketemu, kalau nggak salah di Cemoro Kandang gue ketemu waktu itu. Berapa orang dia? Dia berdua. Jadi gue ditemenin tuh Bang, akhirnya gue jalan bertiga-tiga tuh di belakang. Sampai di Jambangan gue ketemu lagi nih sama Bang Daing sama Sandi. Nah dari situ, baru dari Jambangan ke Kalimati kita bareng-bareng jalan. Biasa lah ngobrol-ngobrol biasa.
kita sampai Kalimati. Dari Kalimati kita ngambil air persiapan ke sumber mani kan. Itu ada di sumber air satu-satunya di Kalimati. Dari situ, dah kita istirahat dulu, kita di pondokan. Nah, kita istirahat sambil ngisi tenaga. Tidur sebentar, tahu-tahu dibangunin tuh bang sama Bang Daing. Namanya gue baru ke situ kan nggak tahu prosedurnya gimana gitu kan. Naik Gunung Semeru tuh jam berapanya gue nggak tahu kan. Gue dibangunin tuh jam 11 malam. Rip, bangun Rip. Sandi, bangun Sandi. Bang, baru jam berapa ya gitu kan. Ini kalau naik ke Semeru, ke puncaknya itu jam 1 minimal gitu kan. Emang minimal jam 1 malam. Kita udah jalan dari sini. Ayo bangunlah gitu kan. Yaudah bang, ayo bang. Jam 11 tuh bang. Kita bangun, kita siap-siap dulu tuh. Udah. Dari situ jam 1 baru kita mulai start. Begitu start mau jalan, gue nanya begini ke dia. Bang, ini kira-kira dibawa semua apa enggak? Makanannya. Bawa aja. Kali aja ntar kita butuh gitu bang. Yaudah semua bang. Semua bawa aja. Yaudah akhirnya gue masukin semua pakai ransel gue tuh. Pakai tas depek gue. Gue masukin, nah dia pakai tas pinggang. Jadi waktu itu posisinya gue bawa tas depek, Marsandi lenggang, Bang Daing bawa tas pinggang, sedangkan logistik ada di gue semua. Segala macam air, pokoknya logistik bertiga tuh ada di gue semua, gue yang bawa waktu itu. Akhirnya udah, kita jam 1 kita start. Nah, kebetulan waktu itu teman kita anak Koja ini yang kenal di jalur, satu nggak bisa jalan. Jadi bermasalah perutnya, gitu, buang-buang air terus. Akhirnya udah, bang, gue kayaknya nggak bisa lanjut nih bang nih. Kenapa? Berak-berak gue katanya. Ya udahlah, jangan dipaksain gitu loh, daripada kenapa-napa gitu kan. Akhirnya teman kita anak Koja satu nih kita tinggalin. Ya udah lu di sini aja ya buat jagain tas ya. Iya bang, tenang aja gitu kan. Itu malah enak banget sih kalau lagi murus-murus ya. Iya, paling gak enak. Waduh. Paling enak bang itu bang emang. Nah udah gitu, jam 1 kita ngumpul. Biasalah ritual kita doa. Selesai doa, kita start jam 1 malam. Biasa tuh bang, jalan masih biasa aja. Posisi masih biasa aja waktu itu. Gua di belakang, Daris di Bang Daing di depan, Marsandi di tengah, di belakang gua teman gua anak Koja. Gua nggak tahu namanya, lupa waktu itu bang, maaf yang. Jadi sebut aja si A lah gitu. Biasalah karena fisik mungkin ya. Jadi sempat ketinggal juga waktu itu, jadi sempat mau ngejar, tapi fisik gua nggak kuat. Sampai gue disusul tuh sama teman gue anak Koja. Udah bang, lu duluan aja, biarin gue di belakang. Terus jalan. Itu nggak ada pendaki lain rombongan? Udah ada bang, Udah ada waktu itu kebetulan udah mulai rame. Pas lagi gue sampai Kalimati, tuh baru mulai berdatangan tuh yang rombongan lain tuh. Yang mau jalan ke puncak. Oh, udah mulai rame. Udah mulai rame waktu itu. Jadi kan karena waktu udah jeda sehari kan semalam waktu itu gue. Udah mulai rame. Kita biasa lagi tuh jalan ya terus sampai atas, sampai di jalur, sampai batas vegetasi. Gue mulai ketinggal jauh. Tuh. Fisik gue juga udah mulai ngedrop waktu itu. Gue cuma punya dua pilihan. Naik lagi atau turun. Tapi kalau turun di bawah nggak ada orang lain. Terus posisi terakhir tuh gue paling terakhir tuh bang, di belakang udah nggak ada lagi. Pokoknya udah paling terakhir lah gue di belakang, udah nggak ada orang lagi. Kalau gue turun nggak ada temen nih gitu kan. Akhirnya kalau gue naik, fisik gue udah mulai ngedrop, itu kan udah dingin juga kan, emang kencang banget angin waktu itu bang, angin udah bener-bener kencang banget. Akhirnya gue paksain naik waktu itu.
Sampai ketemu Bang Daing itu kira-kira jam 5 pagi kalau nggak salah waktu itu. Udah agak terang waktu itu kan. Nah, sampai ketemu Bang Daing, dia lagi duduk sambil nyanyi-nyanyi waktu itu kan. Akhirnya gue samperin, gue paranin dia, "Bang, Mas Andi mana?" "Udah jalan duluan kali, Rip," katanya gitu kan. "Udah sampai atas kali," katanya dia gitu kan. "Udah lu nggak jalan, Bang? Kan gue nungguin lo," katanya gitu kan. "Gimana sih?" katanya gitu kan. "Iya Bang, fisik gue nggak kuat nih," katanya gitu kan. Dia gitu. Kata Bang Daeng gini, "Kenapa nggak ngomong kalau nggak kuat gitu loh, kan jadi gue bisa berhenti gitu kan." "Udah Bang, udah tanggung Bang, sampai sini lanjut aja." Jadi di situ Bang Daeng itu spesial buat nungguin lu, Bang? Iya, jadi mungkin dia bercabang juga kali mungkin. Jadi di satu sisi dia mikirin gue di belakang, di satu sisi lagi dia mikirin Mas Andi yang udah di jalan duluan di depan, gitu loh. Karena jadi kebetulan Mas Andi waktu itu udah ada temennya yang anak koja itu ditemenin, akhirnya ya biarin aja kan udah ada temennya kan, mungkin dititipin ke dia. Mencar semua ya? Iya, mencar-mencar. Akhirnya waktu itu gue istirahat sebentar sambil minum kopi yang ada di Peples sama makan coklat sedikit. Gue istirahat sebentar. Bang Daeng gini, "Gimana Rip? Lanjut nggak?" "Lanjut aja lah Bang lah, udah sampai sini gitu kan, udah tanggung." "Yakin? Yakin Bang," gitu aja. "Yaudah istirahat dulu sebentar sini deh. Gue kan ngerasa keberatan lu Bang. Bawa bawa rasa capek lah gitu kan, udah mulai capek kan. Gue bawa logistik terakhir. Gue begini ngomong, punya inisiatif. "Bang, kayaknya kalau gantian enak nih. Gantian ada apaan gitu kan. Gue bawa tas pinggang lo deh Bang." Gitu kan. "Ya udah sini nggak apa-apa sini. Lu capek Rip, sini gue bawain," katanya gitu kan. "Kenapa nggak ngomong dari tadi?" gitu. "Nggak enak Bang ngomongnya. Kalau enak-enak gitu kan, sini gue bawain," gitu. "Kan lu bawa tas pinggang gue ya," katanya gitu. "Iya di sini Bang, gue bawa tas." Akhirnya gue bawa tas pinggangnya dia, Bang Daeng bawa ransel gue yang isinya makanan gitu. Udah itu kita OTW langsung cus ke puncak. Setelah gue sampai puncak, di situ kejadian yang nggak bisa gue lupain mungkin sampai sekarang. Jadi buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. setelah kita sampai puncak, waktu itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 lewat ya Bang. Kita bukannya senang sampai puncak, kita malah bingung Bang. Bingungnya gini, Mas Andi tiba-tiba nggak ketemu di atas gitu loh. Akhirnya kita bingung, kita cari-cari sampai, kan di Semeru kan luas tuh Bang, luas. Kita cari-cari sampai ke ujung, nah ternyata ketemu anak koja ini, anak Priuk. Kita tanya ke dia dong, "Bang, lihat temen gua, Mas Andi. Tadi sih dia cuman ngelambain tangan begini doang." Gitu. "Mungkin dia turun kali dia, pamit turun." Gitu. "Terus ada barengannya nggak?" Kalau barengan kata dia nggak tahu pasti, bilang gitu kan. "Oke lah, makasih deh Bang." Deh dari situ, di situ mungkin ada kejanggalan mungkin Bang ya. Jadi stuck dari situ, tiba-tiba Bang Daeng mulai agak diem aja gitu kan. Kayak punya pikiran apa gimana, diem aja. Setiap gue tanya, "Kenapa Bang?" "Diem aja Bang. Nggak ada apa-apa ya," dia bilang gitu kan. Ya mungkin dia bingung mikirin bingung mikirin Mas Andi gitu, turun sama siapa gitu kan. Sedangkan gue berdua di sini udah aman-aman aja, tapi dia bingung Mas Andi kira-kira sampai nggak ke bawah gitu. Mungkin di situ yang pemikiran, mungkin gue pikir di situ mungkin dia mikirinnya. Ya udah Rip, tenang aja lah gitu, yang nggak usah banyak nggak usah
ada negative thinking, kita positive thinking aja, dia bilang gitu kan. Oke lah. Nah kebetulan waktu itu anak Koja megang kamera nih bang, megang kamera. Bang boleh nih kita moto berdua nih, gitu kan? Boleh gitu bang. Kita foto berdua tuh bang di puncak. Foto pas posenya itu lagi erupsi. Nah Bang Daing rangkul gua begini nih. Gitu. Terus bilang, "Bang, kalau udah jadi kirim-kirim Bang ya." Gitu kan. Ya udah ntar kalau ini kirim nomor telepon lo aja. Ya, gua nggak punya nomor telepon Bang, nomor telepon lo aja deh gitu, nomor telepon anak Koja ini. Gua tulis kan. Gua tulis buat masukin ke tas pinggang gitu. Biasalah kita nikmatin suasana di puncak gitu kan. Dari situ baru gini bang, gue sempet nanya sama Bang Daing, "Bang, nanti kalau turun kita ngecamp lagi atau enggak?" Gitu kan. Dia jawab begini, "Nggak usah Rip, kita langsung pulang aja." Gitu. Gue juga gitu kurang peka ya. Dibilang jawab, jadi setelah itu jadi nadanya doang, jadi nadanya agak berat gitu dia ngomong. Kira-kira mau turun jam berapa Bang? Gitu deh. Sambil dia mungkin sambil nutupin rasa bingungan dia kali, rasa cemas dia sama Marsandi, rasa khawatir dia sama Marsandi, jadi nutupin dia, jadi dibawa seneng aja gitu, tenang aja gitu kan, udah seneng aja dulu gitu kan. Dalam hati gue juga mikirin Marsandi kan, Marsandi sampai di bawah apa enggak nih gitu kan. Akhirnya udah Bang, udah agak siang nih, turun yuk. Jadi turun yuk. Nah dari di situ kejadian yang mungkin nggak masuk di akal lah buat gue juga. Jadi begitu start gue mau turun, kita baru mau start nih Bang. Ini posisi gue di belakang sini, ini Bang Daing di depan. Nah, tiba-tiba gue kebelet kencing. Gue teriak, "Bang, tungguin bentar, gue mau kencing dulu," gitu kan. Akhirnya gue kencing tuh. Gue pikir dia udah Bang Daing udah ngedengar. Gue pikir dia masih nungguin. Biasalah kalau misalkan di situ kan gue kalau kencing, kalau di tempat kita kan tamu Bang, gitu kan. Ya seenggaknya kita nggak boleh sembarangan lah, gitu kan. Walaupun apalagi itu buang hajat gitu Bang buat. Nah akhirnya gue situ kencing madep ke timur. Sedangkan arah turun itu arah ke barat. Jadi arah ke sebelah kiri. Gue kencing, cuman ngebelakangin posisinya, belakang begini nih. Jadi Bang Daing dari belakang gue. Setelah gue kencing, selesai. Itu jeda nggak lama Bang. Cuman kira-kira 2 atau 3 menitan lah. Gitu kan. Setelah gue selesai, gue balik badan. Kok nggak ada, gitu kan Daing. Ini kemana nih? Nengok. Wah, kok nggak ada ya? Udah turun duluan apa gimana ya, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue buru-buru kan, gue samperin sampai ke arah mau turun pinggiran. Sampai situ gue ketemu tuh rombongan lain. Kebetulan posisinya pas persis di arah mau turun, jalur turun Semeru itu. Gue tanya, "Bang, tadi ngeliat teman gue nggak yang pakai baju ini, baju belang-belang abu-abu hitam?" "Bang, kita nggak ada ngeliat orang turun Bang dari tadi di sini," gitu kan. Waduh. Nah, sedangkan di Semeru itu kan kalau dari puncak sampai batas vegetasi itu kan masih kelihatan tuh, masih blank gitu, kelihatan luas kan. Bahkan kalau baru itu kan, padahal itu waktu itu jarak waktunya cuma beberapa menit doang. Pas gue ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, itu udah nggak ada orang sama sekali Bang. Jadi gue makin bingung di situ. Duh, Bang Daing kemana? Kok nggak ada ya? Dia lewat jalur mana gitu kan? Akhirnya gue maju sedikit ke sono, agak maju sedikit ke arah sana kan, ke arah sebelah kiri lagi. Tetap nggak ada orang lagi, orang turun. Akhirnya gue balik lagi ke arah utama, ke jalur utama buat turun itu. Nah di situ gue ketemu sama anak Koja. Akhirnya kita turun berdua di situ. Anak Koja yang tadi di puncak nih? Nah Rip, lo belum turun Rip? "Belum Bang, gue nyari Bang Daing ini," gue bilang gitu kan. Lah,
tadi katanya udah mau turun berdua gitu, kata dia kan. Kata dia begitu bilang, iya bang, gue tadi kencing. Nah pas selesai kencing tiba-tiba nggak ada. Yaudah dia sampai dia Uber katanya begitu kan. Kita Uber tuh berdua. Nah kita Uber berdua, terus saking enaknya kan kalau naik Semeru itu kan emang sih paling rawan, itu emang paling kalau turun emang nggak boleh main-main di situ emang bang. Kalau pas lagi turun mesti bener-bener waspada lah. Jadi waktu itu pas turun sempat melenceng juga 5 jalur, 5 cerukan. Jadi dari jalur utama 5 cerukan. Itu sampai berdua itu. Gue sadarnya itu ketika waktu gue ngeliat sebelah kiri kok pohon cemara tunggal kagak ada. Ah, jauh banget bang. Oh, gimana ya bang? Udah, berhenti. Kata dia gitu. Setelah berhenti sebentar 5 menit, gimana ya bang? Naik lagi. Kita naik lagi, kita naikin cerukan sampai ketemu tuh. Jalur utama kita turun, akhirnya ketemu, kita turun lagi, kita susurin lagi kan, jalan lewat jalur utama lagi. Sampai di situ kan ketemu rombongan yang lain tuh baru pada datang. Ya, di situ kita tanya, bang lihat ini nggak bang, teman ngeliat orang turun nggak, mendaki turun yang saya ceritain apa ciri-cirinya begini. Wah belum ada, nggak ngeliat bang. Udah makasih bang. Terus kita turun terus, kita Uber lagi terus berdua makin tuh. bingung dong. Kita makin bingung, Marsandi nggak ada, Iya. tiba-tiba Bang Daeng juga hilang. nggak ada gitu kan. Lu makin bingung nih. Kata temen gua anak koja, nenangin juga, udah tenang aja Rip. Mungkin dia di Kalimati, iya mungkin gitu kali bang. Jadi mungkin dia agak dewasa juga, jadi udah kisaran umur 25 tahun kali mungkin. Saat itu juga mungkin Bang Arif mikir ya, salah apa nih gue gitu ya, kok sampai ditinggal sama Bang Daeng gitu kan? Iya, jadi begitu bang. Lagi kencing kok ditinggal malahan gitu. Gue mikir begini, aduh, dalam hati gue, kok dia ninggalin gua, nggak ngomong-ngomong lagi, dalam kata ya udahlah, biarin aja lah, pokoknya gua nggak mau mikir jelek dulu bang gitu bang. Akhirnya ya udahlah kita Uber terus ke bawah tuh, sampai di Kalimati, gua lihat dari jauh Marsandi, wih Marsandi sampai duluan loh, gitu kan, jalan, tuk, sampai di Pondokan Kalimati, begitu gua sampai, gua belum nanya. Mas Andi nanya duluan, Rip, Bang Daeng mana? Bang Daeng, lah bukan itu duluan, gitu kan? Kagak, lu belum sampai di ini, lu gitu kan? Masa sih, gitu kan? Ini gue lagi nguber diri tadi berdua nih sama teman kita nih, gitu kan? Terus gimana Mar? Ya udah gini aja Mar, Rip, kita tunggu dulu deh. Ya udah akhirnya kita tunggu kan gitu. Itu jam berapa tuh? Sampai di Kalimati itu kalau nggak salah jam 11 siang bang. Kita telat banget itu turun. Padahal kalau menurutnya sih kalau ya mungkin kalau sekarang mungkin ya kalau anak sekarang mungkin kalau turun normalnya itu 2 jam kali ya dari puncak ke Kalimati. Kita sampai jam 11, 3 jam gitu. Gara-gara kita melenceng ke arah kanan. Gini aja Mar, kita tunggu dulu sebentar di sini sampai ntar kira-kira jam 12 kalau nggak ada kepastian, kalau nggak ada tanda-tanda daring turun, kita lanjut jalan ke Ranukumbolo. Di situ sampai ketemu pendaki-pendaki lain yang baru pada mulai naik bang. Di situ satu persatu gue tanya maksudnya bukan gue tanyain bang, gue nitip pesen. Kan gue bawa tas pinggang dia, nah begitu gue buka, di situ ada fotonya dia bang, ada foto, ada KTP, sama slayer, yang Krisa itu doang tuh, sama kalau nggak salah waktu itu ada rokoknya dia. Jadi setiap pendaki, gue ketemu pendaki, gue tanya tuh bang, ngeliat ini nggak bang? Entar kalau di jalur ngeliat temen gue yang ciri-cirinya ini bang, ini mukanya kayak ini nih, tolong ini bang ya, tolong sampein ya. Kita berdua, Mas Andi sama Arif nunggu di bawah gitu. Oh iya. Pokoknya semua tiap pendaki kita ketemu pendaki kita pesenin semua begitu. Jam 3-an kita waktu itu sampai Ranukumbolo. Karena kita kan bener-bener
uber-uberan bang waktu itu kan bang. Saking paniknya, gimana Mar kita tungguin di sini, apa kita turun langsung nih? Gitu. Gue nanya sama Mar Sandi. Turun langsung aja deh Mar. Rip. Ya udah. Kita istirahat sebentar aja di sini nih. Jadi kita kalau nginep kita juga nggak punya bekal makanan bang, karena makanan kan dibawa semua tuh, bekal semua tuh. Jadi makanan kita bertiga terakhir tuh dibawa sama Daeng semua, sama Bang Daeng semua. Gitu. Oke, mau nggak mau harus langsung Harus turun gitu kan. Kita kalau ya kita sih emang sih kita kalau misalkan di gunung itu kita nggak bakal kelaparan lah kalau selagi masih ada pendaki lain gitu kan. Kita bisa minta tolong atau bisa minta sedikit lah makanan gitu kan. Nah dari situ udah kita turun aja deh langsung deh. Akhirnya jam 3:30 kita langsung turun tuh. Sampai turun sampai ke Ranupani jam kira-kira waktu itu jam mau maghrib, jam 6-an waktu itu. Nah, di situ kita bukannya turun, kita nggak langsung lapor tuh bang. Jadi kita turun, gue punya ini, apa namanya, gue ingat waktu itu, oh Imar, kita kan nitipin tas di situ, di pondokan. Udah di situ, Bang Daeng. Itu jadi patokan gue terakhir. Akhirnya, yaudah Mar, kita jangan langsung lapor dulu, gitu kan, gak usah lapor dulu. Kita lihat dulu nih tas masih ada apa enggak. Nah akhirnya di situ kita belok tuh ke pondokan itu kan. Nah begitu kita sampai pondokan kita tanyain, Bu, permisi, mau ngambil tas yang kemarin kita titipin. Oh yang itu Mas ya? Iya. Nah di situ Mas Sandi mulai panik tuh bang. Aduh, gimana Rip nih? Udah tenang Mar, tenang. Dari situ gimana ya kalau dibilang wah campur aduk deh bang semua deh. Udah kalau kata ini mah udah satu takut, satu panik, kesel juga. Keselnya gitu. Jadi apa sih namanya? Dia kan udah pernah ke situ bang sebelumnya. Sementara yang lain juga belum. Sedangkan gue berdua tuh belum pernah ke situ. Kenapa dia tuh harusnya kan dia apa namanya nuntun kita gitu. Iya. Aduh, ya Allah. Harusnya dia bisa nuntun kita pulang. Ya tapi begitu kejadiannya. Akhirnya, yaudah Mar, kita tenangin dulu deh Mar. Kita tenangin dulu sebentar lagi. Dari situ, jam 6:30 habis maghrib kita baru ke posko pendaftaran waktu itu. Jadi total berapa jam tuh Bang Arif setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor? Dari jam 8 sampai gua ngelapor itu jam 6:30 malam ya mungkin ya, jam 6:30 habis maghrib lah. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Setelah itu kita lapor ke petugas. Permisi Pak, kita mau tanya nih, rombongan pendaki yang dari Bogor udah turun belum? Terus dia, bapak-bapak yang ada di pos jaga itu jelasin, oh ini Mas, yang 8 orang dari Bogor itu udah turun. Terus yang 1 orang dari Bekasi udah turun juga, ini tinggal bertiga. Oh itu kita bang bertiga, gitu kita Pak bertiga. Saya, Daris, sama Mar Sandi. Nah saya mau tanya nih Pak, yang atas nama pendaki atas nama Daris udah lapor turun belum? Gitu kan? Belum ada Mas. Aduh, di situ kita makin panik lagi tuh. Duh, gimana Mar ngomongnya Mar? Lu aja yang ngomong Rip, gitu kan? Lu aja sambil kita saking takut itu kita mau lapor karena kita kan masih baru ke situ bang ya. Baru ke situ terus tiba-tiba ada kejadian begitu gitu kan, kita juga takut juga kan. Akhirnya gue beraniin diri, gini Pak, temen kita kepisah sama kita gitu loh. Dia nanya dari jam berapa? Dari pas mau turun Pak, gitu. Udah gini aja, kita tunggu besok jam 10 pagi kalau nggak ada tanda-tanda dari Mas Daris turun, terpaksa kita besok pagi jam 10 kita naik lagi gitu. Akhirnya ya udah
Kamu istirahatnya berdua di situ di posko dulu, di base camp dulu istirahat. Kita dikasih kamar tuh bang, buat tidur istirahat dulu. Sampai masuk paginya tuh jam 10 pagi, kita ke base camp lagi tuh bang. Gimana pak, ada laporan pak tentang Daris? Wah belum ada Rip, yaudah. Kamu siap-siap aja, dia bilang gitu kan kata rangernya tuh. Waktu itu bertiga rangernya. Kamu siap-siap aja naik lagi, siap-siap aja. Bawa apaan lagi nih pak? Yaudah bawa apanya aja, pokoknya baju ganti. Waduh, baju ganti gue cuman ini doang gitu kan. Ya udah bawa apa aja, terus makannya gimana pak? Sama kita, ya udah. Kira kita jam 10 pagi kita naik lagi tuh bang. Itu sampai di Kalimati, itu bener-bener nguber waktu tuh bang, Sebentar bang, ini berapa orang total yang naik lagi? Kita waktu itu gua ditemenin sama 3 ranger, jadi berempat. Jadi buat Si Marsandi nggak ikut? Marsandi standby di bawah, jadi buat konfirmasi apa namanya, informasi ke pihak keluarga gitu kan. Jadi kalau emang terjadi apa-apa, jadi Marsandi langsung kontak ke keluarga gitu kan. Jadi oke, waktu itu sampai di Kalimati itu jam 3:30 sore kalau nggak salah waktu itu. Kita langsung ngambil arah ke Sumber Mani, tempat air. Satu-satunya sumber air di Semeru, di Kalimati kan di Sumber Mani. Kita di Sumber Mani itu sambil investigasi lah gitu. Nah di situ kan di Kalimat di Sumber Mani itu dari atas ini ada pertemuan cabang tuh. Ini kayak semacam laharan gitu bang. Jadi kayak semacam jalur lahar atau kali gitu ya. Ketemu di sini. Nah di sini nih di pas pertemuan cabang ini ada sebatang kayu yang sengaja ditancepin. Kan beda ya sengaja ditancepin sama batang kayu yang udah ada di situ ya. Sama tanda silang. Tanda silang di pasirnya itu, tanda silang sama jejak sepatu. Gitu, sama jejak sepatu yang mengarah ke Sumber Mani terus gitu, bablas ke bawah gitu kan. Tapi kita nggak tahu, waktu itu gua nggak tahu itu arahnya kemana ya. Akhirnya dicek berdua tuh sama ranger itu. Berdua yang nelusurin ke bawah. Nah, sedangkan gua di sini berdua lagi sama ranger satu lagi standby di air itu sambil masak, Bang. Jadi begitu nih sampai kan kita tinggal istirahat lagi, tinggal makan-makan dulu sebentar. Nah, ternyata gini dapat informasi waktu itu dari 2 ranger yang nelusurin ke bawah waktu itu ada jejak sepatu satu arah bang, satu arah, diikutin terus tuh, ditelusurin terus sampai ketemu pojokan tuh, sampai mentok sampai ke arah Sumber Mani. Nah herannya di situ nggak ada patahan, bekas kalau bekas orang lewat kan kebaca lah ya, patahan atau bekas jejak kaki gitu kan. Di situ nggak ada bang. Yang herannya lagi nggak ada jejak kaki balik, jadi jejak kaki satu arah aja. Stop di situ. Hilang gitu jejak kaki. Iya, di situ hilang. Ya mungkin persepsinya udah ngaco di situ udah mulai ngaco deh. Karena waktu itu udah mau maghrib, Bang. Udah mau maghrib waktu itu. Udah akhirnya yang 2 ini balik lagi kan. Gitu. Jadi kita balik lagi ke Kalimati karena udah malam, Bang. Waktu itu udah masuk jam 6:30. Kita balik lagi ke pondokan Kalimati buat istirahat. Sekaligus saya nyeritain kronologis dari awal tuh Bang, dari awal gua pisah sama Bang Daeng ini. Dari situ akhirnya gue ceritain semua kronologisnya dari awal sampai akhir, sampai gua terpisah gimana ya. Si pihak ranger pun ini kebingungan gitu loh. Ini yang bener masa cuman gara-gara kencing, kamu kencing tiba-tiba kok hilang. Masa nggak kelihatan sama sekali, Rip? Ya enggak, Pak. Bener-bener sama sekali nggak kelihatan. Saya bilang begitu. Gue bilang begitu kan. Yaudah, gini aja deh. Besok kita sisir lagi. Kamu sekarang kita istirahat dulu. Udah kita istirahat sampai 1 malam situ. Tanggal 22 Desember, 3 ranger itu mulai nyisir tuh, Bang. Dari Sumber Mani, nyisir ke arah Kalimati. Dari Kalimati turun ke bawah. Ke arah pondokan Kalimati gitu kan. Nggak nemu tanda-tanda di situ. Akhirnya
Tanggal 23 Desember kalau nggak salah waktu itu baru mulai tuh Bang, diadain open SAR. Di situ langsung dikerahin kalau nggak salah sekitar 30 orang dulu, terus bertambah sampai totalnya 120 personil waktu itu. 120. 120 personil dibagi beberapa seru tuh waktu itu. Dari relawan, dari Mapala, dari Basarnas, semua turun tuh di situ. 120 orang, bayangin, nyari 1 orang Bang. Lanjut sampai kan kalau di pencarian itu kan ada limit Bang, 2 minggu. Setelah pencarian 2 minggu itu nggak ada hasil Bang, jadi nihil. Itu ikut juga pencariannya? Gua waktu itu sempet nemenin pencarian itu sampai 11 hari. 11 hari, itu pun kalau gua nggak dipaksa suruh turun sama pihak berwajib, sama pihak kepolisian. Waktu di kontak pakai HT dari bawah, dari pos bawah. Arif bisa nggak bisa, mau nggak mau harus turun. Gitu kan. Udah tuh akhirnya mau nggak mau kan. Gua karena itu udah dipaksa suruh turun, gua turun akhirnya. Udah Boleh diceritain Bang proses pencariannya yang masih lo inget? Selama 2 minggu itu ada sih kejadian yang nggak masuk akal waktu itu. Pas waktu masuk pencarian, gue masih ada di situ waktu itu, masih ada hari ke-9 atau hari ke-8 itu waktu itu. Pas open SAR waktu itu. Jadi gini, gue kan standby di pos. Jadi nggak boleh gue suruh ikut, takutnya malah bukan ini malah gue di SAR malah kan. Posnya di mana? Di Kalimati waktu itu. Masih di Kalimantan. Kalimati. Pos kosarnya di bawah, biasa di Ranupani. Itu di Kalimati. Pos ini SAR-nya. Di situ waktu hari ke-8 ya kalau nggak salah waktu itu gue ngedenger di HT nih Bang, ngedenger percakapan tim SAR waktu itu. Tolong konfirmasi ini ada temuan gitu kan. Temuan kayak tas gitu Bang. Jadi kayak dari kan tim SAR itu ngelihat dari jauh itu emang posisinya ada di bawah jurang. Ada di bawah jurang waktu itu sekitar kedalaman kalau nggak salah menurutnya 20 meteran. Dia tim SAR di atas lihat ke bawah itu ada tas Bang. Tas warna merah. Coba tanyain ke Arif gitu kan. Dia bilang, "Iya bener Pak, itu tas saya mungkin itu," gitu kan. Emang warna merah saat itu? Iya. Saya pakai tas warna merah waktu itu, merah hitam. Begitu diturunin, disusurin ke bawah Bang, itu ya bener-bener aneh Bang ya. Itu kondisi cuaca cerah bener-bener, maksudnya nggak terlalu berkabut lah, tapi masih agak-agak gerimis. Diturunin, disusurin, setelah diturunin itu ternyata malah cuma sebatang kayu Bang. Kayu. Padahal tadi orang-orang ngeliat itu tas merah. Tas merah. Banyak yang lihat. Banyak yang lihat. Wah itu bener-bener nggak masuk akal tuh Bang, bener-bener Bang. Emang sih waktu selama 2 minggu itu emang ada aja kejanggalan, hal-hal yang nggak masuk akal lah. Apa boleh diceritain lagi? Gini, jadi start jam 8 itu cuaca tiba-tiba mendung. Ini hari keberapa? Pokoknya dari start mulai tuh. Dari kalau nggak salah dari hari kedua pencarian setelah open SAR ini. Itu asal jam 8 aja mau start nih. Itu mendung, gerimis, kabut. Ntar begitu selesai jam 3 nih mau selesai, terang. Terus begitu 2 minggu tuh Bang, dihantem tuh. Selama 2 minggu tuh kayak gitu Begitu terus? Sampai gue kan kalau nggak salah waktu tahun baru masih di situ tuh Bang, masih di Kalimati. Itu malamnya cerah Bang, padahal Bang. Tapi ketika jam mau mulai operasi jam 8
sampai jam 3 itu kabut, gerimis. Itu kendalanya. Berarti operasi itu setiap jam 8 sampai jam 3? Iya, karena kan hanya sampai jam 4. Jadi jam 3 itu mereka mulai turun ke pos. Karena nggak mungkin flying camp kan. Nah, akhirnya sampai 2 minggu nggak ada hasil. Terus gue juga waktu itu dia disuruh turun ke bawah kan. Waktu itu pas gue di bawah, orang tua gue nelpon. Dari Jakarta ngabarin nelpon ke posar itu. Nelpon katanya orang tua Arif sakit gitu, suruh pulang dulu. Akhirnya emak gue sakit bang. Akhirnya gue Pikiran pulang kali ya? Pikiran. Masalahnya gini, awalnya itu dikira gue yang hilang. Salah denger. Kan nama gue Arif. Nah dia Daris. Jadi kesaru gitu bang. Itu waktu itu. Akhirnya gue pulang dulu lah. Marsandi ini kemana posisinya? Marsandi, kalau menurut cerita dia nih bang ya, dia di bawah itu sebelum tahun baru dia udah pulang ke Jakarta. Berarti total berapa hari? Si Marsandi kalau nggak salah semingguan, kalau kan dia tanggal 20, 21 dia di bawah. 21 Desember dia udah turun di bawah. Itu pun disuruh pulang sama almarhum bapaknya Bang Daing ini. Karena dia kan harus jaga tokonya dia, harus jaga toko arangnya. Itu keluarganya Bang Daeng datang ke situ? Ada adeknya. Adeknya datang sama kalau nggak salah itu ada abang iparnya kalau nggak salah datang. Sampai ditutup pencarian? Iya, sampai ditutup pencarian waktu itu. Sampai 2 minggu, tambah lagi 2 minggu. Masih tetap di situ orang tuanya. Adanya Bang Daeng itu. Sempat ketemu bang? Sama Keluarganya dari Bang Daeng? Yang pas di Malang itu. pos, iya. Sempat ketemu. Ya, keluarganya sih awalnya sih agak-agak gimana ya? Ya agak-agak agak-agak emosi apa gimana gitu, karena ya agak-agak mungkin kesalahan tuh ada di gue semua mungkin gitu bang. Ya mungkin ini perasaan gue, mudah-mudahan jangan ya. Apa sih namanya? Mungkin miskom. Ini gara-gara lu nih. Itu juga mungkin kan pada saat itu pikiran lagi kalut ya. Gitu jadi kan. nggak bisa. Mungkin banyak omongan kiri kanan gitu kan. Coba ngadek sama lu begini-begini, mungkin gitu bang ya gitu. Ya dari situ deh. Nah, pas sampai di rumah nih bang nih, akhirnya gue pulang ke Jakarta kan, sampai di rumah, itu gue baru sehari gitu kalau nggak salah, gue telepon tuh temen gue anak koja nih, yang ketemu di Semeru kemarin, gue telepon, setelah gue telepon, Assalamualaikum, bang, ini gue Arif, masih kenal nggak? Oh sih kenapa Rip? Gimana temen lo Rip, Bang Daing? Wah, masih nihil bang. Waduh, terus gimana? Masih proses pencarian bang. Oh gitu. Iya bang, ini bang, gue lupa waktu itu sempet moto kan bang sama lo. Fotonya jadi belum? Gitu ya. Duh, dia cerita begini lagi bang. Aduh, gimana Rip ya? Gue kena musibah, bilang gitu kan. Ya temen gue anak koja ini yang 2 orang kena musibah juga ternyata. Kok bisa bang? Gini Rip ceritanya. Jadi waktu dia dari Semeru, dilanjut ke Bromo. Cuman jalan kaki. Nggak naik mobil, nggak naik kendaraan. Dia jalan kaki. Sampai di Pegunungan Tengger, dia terabas, turun. Motong jalan. Nah, karena jalannya terlalu terjal begitu, nah berdua jatuh, guling-gulingan. Nah, kamera itu kan ada dipakai di tas tuh bang. Nah, kameranya jatuh juga, pecah semua. Dari dulu kan masih klise ya, masih roll ya. Itu rollnya berantakan semua kemana-mana. Jadi terus gimana bang? Ada yang selamat nggak? Boro-boro selamat Rip, badan gue nggak selamat katanya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi dia kenapa? Jadi yang satu itu tulang sininya patah nih, yang satu lagi ankle-nya nggak bisa jalan. Itu semalaman dia di bawah situ bang, di hutan itu tuh. Dia di apa sih namanya, di
Pegunungan Tengger itu yang turun gitu, dia semalaman di situ. Dia kalau nggak ketemu warga lokal situ, mungkin nggak tahu deh, kata dia gitu. Oh gitu, maaf ya bang ya. Gue juga minta maaf, Rip. Jadi foto yang Bang Arif sama Bang Daing nggak ada? nggak ada. Itu terakhir, ya itu kalau gue kan pertama dan terakhir gue sama dia. Gitu foto. Padahal itu bener-bener buat saksi kunci gue bang. Jadi ya kita bisa lah bawa apa namanya buat syariat lah, kemana kan mungkin dari foto bisa kelacak gitu kan. Padahal itu satu-satunya bang, sampai ditutupin semua. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah, setelah di rumah, gue sehari, nah ternyata gue ditelepon lagi nih bang nih dari Malang nih. Telepon dari Malang nih. Rip, bisa nggak kesini lagi? Waduh, kapan bang? Kalau bisa sih ya secepatnya. Gitu kan. Ada apaan? Ini kita nemuin kompor sama misting. Karena waktu itu kan ya handphone kan masih gimana gitu kan, belum ngirim gambar, belum bisa ngirim itu kan. Pakai telepon rumah berarti ya? Iya, kita masih pakai telepon rumah. Handphone juga belum terlalu canggih kayak sekarang gitu kan. Udah lah akhirnya. Ini berarti dari posnya yang nelfon ya? Iya, dari pos. Waktu itu pencarian itu udah ini bang. Kalau nggak salah waktu itu udah pindah tuh waktu itu. Kan 2 minggu di Perhutani dipegang sama pihak TNBTS 2 minggu. Nah 2 minggu setelahnya dipegang sama pihak keluarga. Waktu itu. Gitu. Jadi 2 minggu itu kita pindah pos ke kampus Universitas Negeri Malang kalau nggak salah waktu itu. Kita pakai sekretariat Mapalas itu buat pos-posarnya. Nah dari situ ditelepon, nah otomatis kan balik lagi kan ke Malang kan. Nah gue balik lagi ke Malang ditemenin sama teman gue nih, Marsono sama Kiki. Bertiga gue kesana nih, balik lagi. Mas Sandi nggak ikut? Mas Sandi nggak ngikut, karena dia harus bantu orang tuanya Daris. Kan orang tuanya Daris jualan areng, toko areng. Tuh. Oh jadi si Bang Daeng ini istilahnya kayak tulang punggung keluarga? Kalau dibilang tulang punggung sih, ya nggak juga bang. Mungkin yang pionnya lah ya? Ya mungkin pionnya. Pion karena menggerakkan bisnis orang tuanya. Kalau bisnis, Tokonya lah, ya, toko tokonya, maksudnya. toko. Sebenarnya sih Bang Daeng ini sebenarnya kerja bang aslinya, bang karyawan dia aslinya. Karyawan di salah satu perusahaan otomotif, kalau nggak salah waktu itu ya. Nah terus dia juga kuliah juga di Universitas Emputan Tular Jakarta Timur ya, di situ. Terus kenapa jadi Mas Sandi bantuin toko areng? Dia emang kerja di situ. Oh emang dia kerja di situ. Jadi dia kan nggak, maaf dia kan putus sekolah waktu itu kan. Jadi justru yang tulang punggung itu Marsandi sebenarnya. Mungkin kalian juga baru connect nih kayak gue. Ternyata yang deket banget itu mungkin Marsandi sama Bang Daeng. Bang Daeng, karena Satu sering kantor. komunikasi. Bukan satu kantor bang, sering ketemu iya, di toko. sering ketemu di toko. Gitu. Makanya yang pertama ngajakin itu kan, yang pertama diajakin Marsandi duluan. Gitu. Nah dari situ gua kesana tuh sampai Malang. Gua ngeliat kan kompornya sama, kan gua tahu sendiri ya, karena itu kan yang waktu itu yang bawa kompor plus misting itu gua. Itu barang-barang gua. Jadi gua tahu ternyata bukan bang. Oh beda. Ternyata bukan waktu itu. Udah akhirnya gua mau nggak mau kan, gue istirahat lagi di sana. Udah gitu selang berapa waktu sampai minggu keberapa ya,
minggu ketiga itu temannya Daing datang, teman kampusnya datang nih ke kampus ke Malang. Akhirnya Dari Jakarta berarti di kan? Jakarta nih, di Jakarta. Niatnya mau bantu kita nih, mau ngasih support lah gitu kan, mau ngasih support ke kita. Diarahin ke kampus, ke sekret UNM, Mapala UNM. Nah di situ ditemuin ke gua waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol berempat. Itu namanya ada kalau nggak salah Bang Ipan, Bang Ocu, sama Bang Sunandar kalau nggak salah waktu itu. Kita ngobrol berempat. Terus begini, dia nanya, Rip, udah pernah cari jalan lain belum? Biar nyari kayak gini gitu kan, nyari di pencarian ini. Bilang, udah sih bang, cuman hasilnya masih ada begini gitu bang. Yaudah ikut gue yuk, ini kita yuk, kemana? Udah ikut aja. Akhirnya gue ikut bertiga nih. Akhirnya kita ke ini bang, nggak taunya gue nggak tahu ya itu rumah belum tahu. Gue pikir itu rumah saudaranya dia atau rumah gitu kan. Ternyata rumah paranormal gitu loh, kurang pinter lah gitu. Tunggu sendiri. Nah setelah dialog, kita ditinggal nih bang. Kita berempat nih duduk nih di ruang tamu orang itu. Nah paranormal itu di dalam. Kita nggak tahu kan ya orang itu ngapain. Tiba-tiba keluar bang. Keluar bawa semacam kemenyan terus tanggi gitu kalau ini. Nyamperin gua. Yang namanya Arif mana? Saya. Gini Mas Arif, ini setanggi kamu bawa, terus nanti malam kamu bakar, kamu asap-asepin deh tuh barang yang kamu punya barang apaan, punya milik si dari sini. Saya pikir-pikir dulu apaan ya? Wah ada apa ini selampe? Oh, bisa selampe. Selampainya emang masih dibawa bang? Itu ada di tas pinggangnya dia bang yang gue bawa. Gimana ya? Akhirnya yaudah lah. Gue sempet jiper juga tuh bang. Waduh. Ini ngelakuin sendiri apa berapa orang nih pak? Gue nanya gitu kan ke paranormal itu. Kalau bisa sendiri. Waduh. Gue mikir 2 kali kan. Udahlah. Iya gue gituin aja kan. Gue iyain aja kan waktu itu kan. Akhirnya deh kita berempat pulang tuh. Pulang ke sekret. Nah dari situ nih bang nih. Kita coba. Pertama itu gue coba tuh bang nih. Sendiri. Gue jiper juga, gue ngeri kan. Malam-malam tuh? Malam-malam bang di sekret. Itu di gambaran gue sih. Ini sekret gedung. Di sini ada jalanan depannya. Nah, di sini ada WC. Ini ada semacam lorong sini toilet. Nah, gue di sini nih tempat sepi lorong tuh. Mau nyoba di situ bang. Nyoba situ, masuk-masukin malam-malam tuh jam masih agak sore sih jam 10 jam 11 gitu tuh. Nah ternyata ada yang lihat nih bang nih anak Mapala UNM termasuk masih ngikut seharus itu masih ikut pencarian. Rip, lu ngapain di situ? Enggak bang, ngapain sini. Dipanggil gue sama itu bang. Gua apaan? Ini bang tadi disuruh begini. Gue ceritain kan tuh ya. Udah ikut. Nah akhirnya gua di situ masih ada Sunandar tuh. Akhirnya Sunandar juga ikut. Jadi Sunandar temennya si Bang Daing ini yang dari Jakarta. Oh iya. Teman kampusnya. Nah dia ngeliatin ternyata dia ngontrol gue dari jauh. Begitu dipanggil dia nyamperin gue juga. Udah sini. Disuruh ngapain tadi? Suruh begini mas, segini. Ceritanya akhirnya gue terangin semua kan apa yang diperintahin sama paranormal tadi kan. Oh ya udah sini deh. Ngumpul semua. Dikumpulin tuh bang, dapat waktu itu ada, kalau nggak salah ada 11 atau 12 orang. Termasuk gua, terus Sunandar, sama Kiki nih, yang gua kenal, yang lainnya anggota SAR sama anak Mapala UNM situ. Akhirnya kita nyari, pakai ini bang, nyari kayu, patahin 2, dibikin pasak begini, dibikin palang begini kayak salib. Jadi lu main jelangkung buat nyari si Bang Daeng? Ya main jelangkung mungkin termasuk dia main jelangkung ya karena itu medianya pakai media kayu bang ya. Emang waktu itu yang setelah gua setelah
gue denger gitu kan, waktu pas baru mulai nih bang, gue denger, oh iya, sama, artinya sama kayak orang main jelangkung gitu bang. Itu Karena emang arahan dari paranormal tadi? sebenarnya enggak bang, sebenarnya enggak. Loh, ini beda lagi? Beda. Jadi karena si anak Mapala ini ngelihat gue sendirian kayak orang Nggak jelas. kayak orang ngaco gitu. nggak jelas gitu kan. Udah sekalian dia aja punya gitu ide. kan. Gitu. Mungkin udah pada frustasi juga Iya, kali ya. bisa jadi bang, bisa jadi. Makanya kayak gitu Oh. ya. Istilah katanya pakai sarkun lah, sardukun. Udah main, kumpulin semua. Akhirnya kita kumpulin. Dia mulai kita mulai taruh, ini ada kertas nih bang nih. Ambil kertas, taruh kertas, ada semacam kayak kita waktu itu bakaran pakai kaleng, dibakar sama areng kan yang disiapin waktu itu kan. Areng, mulai tuh. Ini boneka jelangkungnya gimana? Bukan boneka bang, jadi kayak kayu dibikin kayak salib gitu, terus tengah-tengahnya diiketin spidol. Oke. Panjang kita pegang begini nih. Nah, begitu. Nah, ternyata gede gitu. Pertama yang megang, gue nggak kenal tuh orang siapa yang megang bang. Gue pikir mah bohongan bang. Begitu dipanggil, Panggilnya gimana? bahasa Jawa sih, gue nggak ngerti. Bener pakai Jawa. pakai bahasa Jawa. Gue pikir sih itu bukan, tadinya gue pikir itu bukan main jelangkung ya. Ternyata setelah gue bisik apa yang gue dengerin, oh ini ada artinya manggil ini, begitu loh. Akhirnya tuh si kayu bergerak muter. Nah, kata si yang manggilnya itu, stop, berhenti dulu, gitu kan, buang. Kenapa bang? Kata dia ini nggak jelas, gitu kan, yang datang anak kecil, kata gitu. Terus dicoba lagi manggil, muter lagi. Wah, makin nggak karuan tuh bang, buang gitu kan. Akhirnya dipentalin lagi. Merinding gua. Sama juga merinding. Pas manggil kalau nggak salah keempat atau kelima waktu itu bang, gua manggil si yang manggil itu bang. Akhirnya nyoba lagi nih. Pas nyoba lagi, ternyata masuk tuh bang. Muter, cuman ini halus, pelan, halus banget. Terus ditanyain pertama, ini siapa mbah gitu kan. Kesini mau ngapain mbah? Masih begitu terus. Nah, Begitu terus maksudnya gimana? maksudnya udah masih nanya, masih cuman garis doang. Itu bolpennya gerak sendiri apa Iya, digerakin? Gerak sendiri bang. Jadi sambil ini yang megang nih, megang kayu nih begini. Kayu ini paling segede jempol tangan kali segini. Oh, panjang agak panjang segini ya kalau nggak salah, kira-kira 50 cm. Terus dipegang begini ya. Nah begitu ditanyain baru mulai jawab tuh. Ini Bolpennya gerak sendiri tuh. iya. Enggak di kayunya ya. Kan diikat tuh. Jadi ini siapa? Ditulis tuh. Tulisannya Dan Smangrai. Tulisannya tuh pertama Dan Smangrai. Wah, nih orang Belanda kali nih, kayak gitu kan. Gitu kan pertama gitu, orang Belanda kali nih. Coba tanya lagi yang bener. Dan Smangrai. Terus dia ditanya lagi tuh sama yang manggil itu. Dari mana? Gitu kan. Dari mana mau kemana mbah? Gitu kan. Dibilang, saya dari Semeru. Itu ditulis tuh, dari Semeru. Oh berarti mbah kenal sama temen kita ya? Gitu kan. Siapa? Ditulis tuh, ada tulisannya bang. Itu kalau tulisannya waktu itu nggak kejadian kebakaran tahun 2003 rumah gua, mungkin masih ada tulisannya sampai sekarang gue simpen. Iya, saya tahu. Kira-kira dia ada di mana sekarang? Bilang, iya saya tahu. Gitu doang, tulisannya iya saya tahu. Iya saya tahu. Terus banyak tuh gitu terus. Akhirnya gue penasaran tuh bang tuh. Saking nanya, gue penasaran sama tulisannya. Sama tulisan, kan tulisannya kan Dan Smangrai. Gue telitiin tuh sampai, gimana sih? Ini Dan Smangrai. Waduh, ini Daris ini. Dalam hati gue begitu nih bang nih. Ini tulisannya, ini kalau gue pisah-pisah, hurufnya jadi Daris. Daris Manggarai.
Daris tinggalnya di Manggarai gitu kan. Langsung gue nanya kan, Bang, diem dulu, gue nanya. Ini sebenarnya siapa yang masuk? Gitu nanya. Ini saya. Baru tuh jelas tuh Bang, baru jelasin sama dia tuh. Ini saya. Daris. Anjir, merinding gue. Enggak, gue nggak percaya. Tapi gitu Bang, gue saking emosi tuh Bang tuh, saking gimana ya? Jangan-jangan lu ini doang apa namanya? Sorry Bang. Gue nggak percaya, teman gue belum. Gue nggak percaya teman gue belum mati, gue bilang gitu kan. Kalau ini emang bener-bener ini lo, tolong jawab pertanyaan gue. Saking kebawa emosi juga, saking kesel juga, begitu yang tulisannya dibilang temen itu Daris. Gue nggak percaya waktu itu. Akhirnya, kalau ini bener lo, Ing, sampai gue ngomong begitu Bang. Sampai ini bener-bener lo, Ing, yang masuk. Jawab pertanyaan gue yang sebener-benernya. Akhirnya gue tanya tuh Bang satu-satu. Lo terakhir pakai baju apaan? Dibilang, pak baju abu-abu, belang abu-abu. Nah akhirnya bener juga ya. Dia terakhir pakai sweater belang abu-abu Bang waktu itu pakainya. Akhirnya gue lanjutin lagi pertanyaan itu. Terus lo pakai celana warna apaan? Dia bilang, terus dijawab lagi itu, hijau coklat. Bener Bang ternyata itu jawabannya. Jadi dia waktu itu terakhir kali pakai celana panjangnya warna hijau. Kayak celana model jas hujan gitu, karena umroh kalau nggak salah waktu itu. Nah dalamnya celana pendek warna coklat. Gue makin nggak percaya tuh Bang, gitu Bang, makin emosi sambil, rasanya gue pengen gue gebrak aja gitu kan. Ini temen gue belum mati gitu kan. Temen gue kuat tuh gitu kan. Jangan-jangan ini cuman nyerupai doang. Iya gitu kan. Akhirnya, tapi yang nggak gue habis pikir tuh jawabannya sama semua Bang. Apa lu nanya apa lagi? Terus gue nanya lagi, sekarang posisi lo di mana? Dibilang begini Bang. Ditulis dia, jadi pas gue nanya begitu, dia nulis begini, gue bingung. Nana nangis, Minah nangis, ibu nangis, orang diem. Gitu Bang jawab tulisannya Bang. Jadi kayak gimana ya? Kalau di ini jadi seolah-olah tuh dia tuh udah pulang, gitu loh. Dia pulang ke rumahnya. Dia ngelihat orang tuanya di rumah itu orang pada nangis, pada ngumpul. Dia pulang negor-negorin. Jadi kan di daerah situ kan rame juga, padat. Jadi lingkungan padat penduduk ya. Dia negor, kok pada diem. Maksudnya begitu. Jadi dia itu udah pulang. Kalau menurut pemikiran gue ya waktu itu ya, kalau yang gue tarik gitu ya. Ya udah kalau emang ini bener lo meninggal tanggal berapa? Kalau emang lo udah nggak ada, kalau emang lo udah mati, tuh gitu. Gue saking kebawa emosi waktu itu Bang. Dinulis begini, 4 Januari 2002. Sedangkan gue waktu itu main tuh hari Jumat, kalau nggak salah tanggal 11 kalau nggak salah, 11 Januari atau tanggal 12 Januari gitu. Pas lagi main ini? Itu Jumat. Nah meninggal tanggal 4 Januari 2002. Itu hari Jumat. Berarti nggak lama setelah pulang dari pencarian itu ya? Ke Jakarta itu ya? Iya. Setelah gue ditelepon, ada penemuan kompor. Setelah gue balik lagi ke situ.
Gue makin nggak percaya tuh bang waktu itu bang. Makin bukan makin nggak percaya, makin apa namanya, makin penasaran. Akhirnya gue tanyain lagi, gue korek semuanya masalahnya. Sampai gini, kalau emang ini bener lo, posisi lo di mana, tolong tunjukin. Akhirnya tim anak Mapala nih ngambil peta tuh bang. Akhirnya ditaruh di tengah-tengah kita tuh. Ditaruh, tolong tunjukin posisi lo ada di mana. Akhirnya ngangkat begini, tuh posisi persis ada di puncak tuh, starnya. Star, tolong tunjukin lo ada di mana. Di jalan terus nih garak. Nih pulpen bergerak nih bang nih. Gak ada gerakin padahal. Gak ada gerak, cuma dipegang doang. Jadi dipegangin kan? Enggak dipegang, jadi yang dipegang kayunya. Bolpennya gerak sendiri. Iya. Soalnya biasanya kan kalau kayak jangka kan kita yang megang kan, tapi dia gerak sendiri. Kalau ini bolpennya nggak ada yang megang. Bolpennya nggak ada yang megang. Kayunya dipegang. Oh, gila. Jadi kita ngikutin gerak dia aja, ngikutin gerak pulpennya aja tuh. Anjir. Nah sekarang kita logikanya gini bang nih. Kita kalau nulis, kalau kita nggak megang langsung pulpen kan berantakan ya. Iya. Nggak bisa ya. Ini mah tarikannya rapi bang. Jadi dari puncak dia turun ke bawah, terus melipir ke arah kiri. Tep, berhenti, terus kurek gitu. Jadi semacam kayak bikin lingkaran di situ sampai kereng banget. Tep, kita kasih lagi tuh. Tolong lebih jelas lagi. Tep, sama. Itu sampai 4 kali bang. Tarikan garisnya, tadi kan dibaca tuh sama yang ngerti lah, sama yang ngerti peta ya. Tarikan garisnya sama semua bang. Tuh di mana terakhirnya work itu? Itu yang terakhirnya itu, gue posisinya kurang tahu ya. Posisi kurang tahu itu. Jadi kayak semacam nama gue gitu masih buta ya sama peta ya. Sekarang pun kalau tunjukin peta juga mungkin gue nggak tahu itu daerah apaan gitu kan, daerah mana gitu. Nah itu dia udah oke dah kalau misalkan lo ada di situ, tolong. Kalau emang lo ada di situ, bang, kira-kira lo mau diambil kapan? Gitu, mau dijemput kapan? Dibilang minta malam, dibilang tulis tuh bang tuh, malam ini. Terus dibilang gua capek, gua aus, gua bingung. Gitu bang tulisannya tuh waktu itu. Jadi capek, aus, bingung. Sampai waktu itu nih kita nih temen dari Malang ngasih air tuh bang. Ngasih air. Taruh di situ tuh. Nih. Pakai gelas plastik ditaruh. Ada airnya. Si kayunya itu yang ada pulpennya diri masuk ke air, yang ada spidolnya masuk ke air. Itu air berkurang bang dikit bang. Itu bener-bener nggak masuk akal. Itu airnya berkurang dikit, walaupun kalau bocor kelihatan ya di bawah ya. Ini berkurang bang, berkurang. Kalau misalkan spidol kalau kena air kan nggak bisa nyata lagi ya. Ini begitu ngelanjutin nyata lagi. Jadi bolpen itu masuk spidolnya, spidol, masuk pakai spidol saat itu. Yaudah kalau emang lo ada di situ, tolong tungguin kita di situ. Udah kita berhenti sebentar kan waktu itu, tuh masih nulis tuh. Nah dalam nulisan itu itu masih dipegang tuh bang tuh. Tapi dia masih nulis terus. Nulis apa dia? Jadi dia tulisannya itu gini. Dia cuman bilang apa namanya? Waktu itu bilangnya gini, Mama jangan nangis, Minah jangan nangis. Mama jangan nangis, Minah jangan nangis. Minah tuh siapa? Minah tuh adenya. Yang nggak ada di situ, yang nggak ikut main. Tapi adenya di Malang? Adenya yang Minah itu? Kalau nggak salah waktu itu ada di Malang kalau nggak salah waktu itu. Cuman posisinya nggak ada di tempat di situ, nggak ada di situ. Hanya lagi nih akhirnya nih, yaudah. Sekarang lo kira-kira mau dijemput siapa nih, gitu kan? Nah kebetulan waktu itu yang megang si Sunandar bang. Sunandar temannya dia nih. Tulis tuh Sunandar.
Itu yang megang bang. yang megang kayunya itu dia, temennya dia. Dia kan takut kan. Akhirnya gini, maksudnya cuma gue doang sendiri, gue boleh ngajak temen nggak gitu kan? Bilang boleh. Ipan, Ocu. Ipan sama Ocu itu temannya dia bang, yang datang bertiga tuh. Sedangkan Ipan sama Ocu nggak ada di situ, nggak ikut main, lagi tidur. Gimana yang coba dalam pikiran gue, nih sebenarnya siapa sih ini sebenarnya gue gitu kan? Kok tahu semua gitu loh? Yang nggak ada di situ pun disebut temennya dia. Sampai gini terus udah gitu, ya udah kalau emang lo mau dijemput, tungguin kita di situ. Sekarang gini, lo punya pesan apaan buat teman-teman yang ada di sini? Dibilang begini, Kiki, buat Kiki jangan nangis. Kiki ikut main bang waktu itu bang. Kiki siapa? Kiki teman gue yang di Jakarta, yang balik kan di Jakarta, terus gue ke Malang lagi. Nah itu gue sama Kiki sama Marsono. Si Kiki ikut main di situ, tapi posisinya ada di belakang, di lingkaran. Di posisi Kiki di sini nih. Nah gue di sini, yang manggil di sini. Kiki jangan nangis. Kiki kaget kan? Waduh, kok dia tahu gue ada di sini kayak gitu bang. Waduh, gue makin percaya bang, tapi gue nggak yakin gitu kan. Deh, kalau emang ini bener lo ing, lo kenapa sampai kejadian kayak begini? Gitu kan, lo punya masalah apaan? Gitu, lo punya salah apaan? Ditulis tuh sama dia. Saya bohong. Gitu bang tulisannya bang. Lo bohong sama siapa ing? Ibu. Gitu dia. Udah gitu. Dia emang dari situ kan gue nggak mikir-mikir lagi tuh, pokoknya ntar aja dah, ntar gue tanyain sama ibunya gitu kan. Terus gini bang, oh iya ing, satu lagi, lo terakhir pakai topi warna apaan? Bukan pakai topi warna apaan? Gitu kan? Dipakai warna marun, merah. Gitu, tulisannya merah, marun. Bener juga, dia terakhir tuh pakai semacam kupluk bang, warna merah marun. Nah, dari situ mereknya apaan? Sebutin nggak nih? Sebutin aja. Nah, dia kan pakainya North Face waktu itu kan. Begitu aku tanya mereknya apaan, dia jawabannya gini bang, brengsek lo, bangsat lo. Gitu bang, atau aja bang, wah udah apaan nih? Mas kenapa mas? Begitu ini nggak tahu itu kemenyannya habis bang. Ini saginya habis nih, gimana Rit gitu nih. Aduh gimana ya? Taruh bang, taruh. Gue sebenarnya masih ada lagi yang pengen gue tanyain nih bang nih, gue gituin kan. Yaudah gini aja deh, lo ada pesan apaan buat teman-teman lo yang ada di sini? Masih terus tuh bang, masih terus nulisnya, brengsek lo. Terus belakangan tulisnya gini, jangan pada tidur. Emang kenapa? Daris mau datang. Ya udah kalau emang kamu mau datang, lo mau datang, silakan gue tungguin. Saking jadi lagi waktu itu gue bukannya apa namanya sedih campur emosi bang sebenarnya bang. Karena ini nih udah kayak apa namanya kalau gue bilang ini bener dia apa bukan gitu loh. Akhirnya ya udah kalau emang bener lo mau datang, silakan gue tungguin. Akhirnya coba mulangin tuh bang tuh karena tanggi udah mulai dikit kan. Akhirnya dipulangin. Pulanginnya gimana? Itu mulanginnya bang, kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali mulangin. Maksudnya? Nggak bisa pulang. Di gimana ya? Jadi begitu mau pulangin nih, ya nggak tahu dia kita ritualnya gimana bacaannya ya. Sama yang megang kan yang manggil, dipulangin, digebrak, ditaruh di tanah gitu, bruk, didiemin. Itu masih bergerak tuh bang. Itu kayaknya masih gerak sendiri. Berak. Itu nggak ada yang megang bang.
begini, disabet langsung buru-buru diambil sama si yang manggil itu kan. Begitu, manggil dicoba lagi sampai terakhir kali itu kayu berdiri begini bang, sendiri nggak ada yang megang bang. Diambil lagi sabet, waduh, udah kehabisan cara, udah pokoknya kata yang manggil, udah semua pada apa namanya gandengan tangan bikin lingkaran begini tuh. Jadi gandengan begini semua bikin lingkaran, semua baca yang bisa lo baca. Kalau nggak salah ngeliat waktu itu dia gigit kalau apa gitu ya, sampai di berdarah. Maksudnya siapa tuh? Yang manggil itu. Gigit apanya? Gigit tangannya. Dia gigit tangannya? Ambil sampai berdarah, terus ditaruh di itunya tuh. Diolesin di kayunya, diginiin, seret, dipegang sama dia. Pokoknya semua baca doa yang bisa kalian baca. Saya mau coba mulangin. Begitu pulangin, dari situ baru bisa bang, baru bisa pulang. Udah tuh sekitar 5 menit kata gue udah nggak bergerak lagi tuh bang. Nah dari situ udah selesai semua mainnya, kita balik ke tuh istirahat. Gue waktu itu main Starman itu jam 12 sampai terakhir itu jam 3:30 subuh. Lama banget ya? Iya. Yeah. Karena emang sebenarnya sih banyak berhentinya bang. Jadi begitu nanya begini, berhenti lagi. Nggak konek, kadang-kadang dia nanya nih, ngawur lagi, tanya lagi, ngawur lagi tanyaannya, jawabannya. Akhirnya udah tuh, kita balik lagi, kita pada pulang tuh ke Secret. Nah, yang lain pada di bawah, gue di atas nih bang nih. Di lantai atas. Gue baru mau coba merem, tahu-tahu ada angin tuh bang. Angin jadi satu ruangan nih angin gitu kan. Berdiri nih, apa bener dia yang mau datang tadi janjinya kan. Oke. Gue duduk sila. Nggak lama itu bener-bener apa namanya sih, ini bukan rekayasa bang ya, bukan ini, itu di atas genteng tuh burungan tuh bang bunyi kuk gitu kan. Waduh, gue makin penasaran tuh waktu itu bang. Gue duduk sila. Nah nggak lama dari bawah tuh udah ngetok bang, di lantai bawah tuh tok kenceng. Gue nengok ke bawah, pada tidur bang, nggak ada yang bangun. Kan di bawah pada ramai tuh bang, tuh pada tidur. Di atas juga ada sebagian, itu nggak ada yang denger. Cuman gue doang yang berasa bangun. Itu delalahnya gini, begitu gue selesai main, kita naik, tidur, langsung pules. kayak orang dihipnotis gitu, gimana sih bang? Langsung tuh semuanya ya? Pada pules semua. Cuman gue doang masih sadar itu. Nah nggak lama kan, angin tuh ser gitu kan. Jadi kayak muter, jadi angin tuh di situ aja bang, muter bang. Kipas kagak ada kipas angin. Langsung gue begini, kalau emang ini bener lo, bang, tolong tunjukin, gitu kan. Tolong tunjukin, kalau emang ini bener lo bang yang datang. Gue mau ngomong sama lo, jangan bikin kita capek lagi, cukup, gitu kan. Udah dari situ, terus tuh bang tuh masih angin tuh, cuman anginnya cuma rasa doang kan, nggak lu lihat kan? Enggak, cuman angin bang, berasa sur iya. Jadi sekeliling gua ini bang nih, iya. ber. Udah gitu nggak lama kan, waktu itu kan jam 3:30 mau jam 4 subuh tuh. Nggak lama kedengeran tahrim subuh, yang kalau subuh suka dengerin itu. Iya. Nah dari itu mulai hilang dikit-dikit. Bilang tunggu, lu jangan pergi dulu, gitu kan. Tunggu, jangan pergi dulu, gitu. Jadi berasa tuh bang tuh, jadi perginya tuh anginnya pergi berasa bang. Lama-lama dikit ngilang. Gue bilang tunggu dulu bang, lu jangan pergi dulu. Gue belum selesai ngomong, gitu. Nah dari situ udah berhenti selesai.
besok paginya tuh gua nemuin Minah, adiknya Bang Daing waktu itu. Terus gue nyeritain semua yang semalam gue lakuin tuh Bang, main itu kan, kayak main jelangkung gitulah. Nah, adanya sewa tuh Bang, Minah Bang. Hampir mau digampar ya waktu itu. Sialan lu, emang abang gue udah mati. Bentar Min, gue juga nggak percaya kalau abang lu udah mati. Gituin kan. Lu lagian lu iseng aja main kayak gini-ginian. Gue bingung mau cara gimana lagi. Gue udah pusing, gue pengen abang lu nih ketemu, gitu kan. Gue gituin. Bukannya pengajian malah main jelangkung ya? Atau jalan gimana ya kalau dibilang ya? Ya karena Dulu, frustasi mungkin. Iya. Jadi gue udah mentok tuh Bang tuh, udah aduh. Lu pengen Oh, ketemu lah temen lu walaupun cuman jasadnya doang Bang. Gitu lah, pengen ketemu. Udah ditenangin gitu sama di situ tuh ada banyak anak-anak kan tuh. Gue ditenangin, berdua dipisahin. Udah lu, lagian sih lu, pakai ngomong-ngomong. Gitu kan. Ya habis gimana kan, dia juga perlu tahu gitu kan. Iya nggak begitu caranya tuh seperti. Udah tuh. Deh gua akhirnya pergi tuh Bang tuh. Jadi kita kesini aja yuk, ke ketua tim sarnya. Kita omongin masalah ini yuk. Gitu, diajak tuh ke situ. Udah tuh kita bawa peta itu Bang tuh, peta hasilnya main semalam. Kita kasih. Itu kalau nggak salah namanya Pak Heru kalau nggak salah, dari Regulo kalau nggak salah, kita tanya. Pak Heru, ini semalam kita main ginian nih, terus hasilnya kayak begini. Nah, kira-kira gimana solusinya gitu kan? Menurut Pak Heru gimana nih? Dilihat petanya tuh. Ini Mas Arif, jujur, kita kalau suruh evakuasi ke sini, kita angkat tangan. Ketua Sarif bilang begitu. Loh, emang kenapa Pak? Itu jalur gas beracun dari kawah Gunung Merapi, Gunung Semeru. Dia jalurnya ke situ Bang, ke arah situ. Mereka nggak mau ngambil resiko. Jadi ntar takutnya begitu kita evakuasi jenazah ke situ, walaupun ya syukur-syukur ada apa, waktu itu syukur-syukur sih ada ya mungkin ya, syukur-syukur ada, kita angkat tangan deh kalau ke situ. Begitu doang udah. Dari situ udah kita semua pulang ya dengan dengan pencarian dihentikan. Iya, dengan perasaan hampa lah gitu kalau kita mah, dengan hasil nihil, nol. Karena gitu. udah sebulan ya? Mau masuk sebulan, hampir sebulan waktu itu. Terus 2 minggu. disisir dan ya sampai ngerahin berapa ratus personil gitu kan. Ya akhirnya dengan hasil kayak begini ya kita ya udah, kita harus terima. Semua juga sebenarnya gue juga nggak terima Bang, masih belum terima juga. Sempet gue mau ngilangin trauma gue Bang waktu itu. Ini udah ini Bang ya, udah pencarian tuh udah selesai semua Bang ya. Gue masih trauma juga waktu itu. Menghilangin trauma tuh gue ke Gunung Gede Bang. tahun berapa nih? Itu masih tahun 2002. Setahun kemudian? Ya enggak sih Bang, jadi jarak berapa bulan. Jarak berapa bulan? Gue mau ngilangin trauma gue. Gue coba ke Gunung Gede lewat Cibodas. Sampai Cibodas gue malam Bang. Gue nggak berani naik malam kan, resiko. Akhirnya gue tidur. Gue rombongan waktu itu. Pas tidur, jadi gue udah mimpiin Bang. Mimpiin dia, mimpiin Bang Daing. Dalam mimpinya begini, ngomong, lu kenapa ninggalin gue Rik? Tungguin gue. Gue bangun Bang. Dia bilang begitu. Lu kenapa ninggalin gue? Tungguin gue. Gue langsung kaget bangun kan. Akhirnya besoknya gue ngajak naik itu. Gak jadi naik tuh Bang udah itu. Udah gue batalin ya? Gue batalin gitu ya? Akhirnya gue batalin itu. Waktu itu pas gue mau nyoba ngilangin trauma gue yang kedua itu ke Kawaratu, Gunung Salak Bang. Ditanya gue tuh ngajak Ki, temenin gue yuk.
kemana, ke Kawaratu aja gitu kan. Ya udah yuk, gue jalan berdua. Gue sempat nginep dulu semalam tuh di apa namanya sih, bumi perkemahan Japanaspa waktu itu. Nginep di situ semalam, paginya gue jam 10 jalan tuh mau ke Kawaratu. Itu baru start jalan bang, paling baru setengah jam gue paling baru jalan. 1 jaman gue jalan. Itu dari jauh nih. Itu emang apa ya, sugesti gue, pembayangan gue. Itu ada dia bang, diri. Dengan baju yang terakhir dia pakai, sama celana yang dipakai. Sama persis semuanya. Persis semua diri di jalur. Akhirnya gue balik lagi. Nggak jadi. Kenapa Rip? Udah, balik aja. Kenapa? Udah balik aja yuk. Udah balik aja yuk. Ntar di bawah gue ceritain dah, kayak gitu kan. Situ. Akhirnya yang terakhir, trauma gue hilang, bener-bener gue hilang. Gue ikhlasin semua. Kalau udah percaya kalau temen gue udah nggak ada, gue ke Semeru lagi bang. Tahun 2004 waktu itu. Ikut trip rombongan kalau nggak salah waktu itu anak Universitas Nasional untuk UNAS. Kebetulan tetangga gue ada di situ, anggotanya. Gue ikut dia. Cuman waktu itu gue nggak bilang kalau gue punya kenangan jelek di situ, punya kenangan gak enak. Nggak ngomong, gue diem aja. Lancar sih sebenarnya, lancar. Cuman ya begitu, semua pada teman gue nih mendampingin gue gitu semua. Mungkin pas begitu curiga, pas sampai puncak tuh, pas mau jalan summit nih, pada curiga anak UNAS tuh pada ngapain sih, pada ngedampingin si Arif. Nah sampai di atas puncak itu gue teriak sekencang-kencangnya, gue nangis, gue sujud di situ. Gue bilang, kenapa Rip? Anak-anak UNAS nih yang pada ngomong, kenapa Rip? Enggak apa-apa. Cerita aja. Ini teman gue di sini terakhir bang. Maksudnya apaan? Cerita deh kok, akhirnya gue itu dengan. Akhirnya diceritain semua sama teman gue nih yang tahu pengalaman gue. Kita semua, ya udah akhirnya kita di situ kumpul bareng-bareng. Kenapa nggak ngomong kayak gitu kan? Kalau lo punya kejadian begini, biar kita prepare dari bawah gitu kan. Gue nggak enak bang, takut ngerepotin lo, takut ngerepotin yang lain gitu kan. Cukup berapa orang aja yang tahu. Yaudah kita ngumpul di atas, kita bikin acara kecil, tahlilan kecil-kecilan, kirim doa buat dia. Udah dari situ gue mulai mulai tenang, udah mulai bisa ikhlasin lah kalau memang bener, kalau dia itu udah nggak ada gitu sampai sekarang. Jadi trauma terakhir itu ketika di Gunung Semeru berarti ya? Nah hilang tuh udah tuh, trauma gue tuh 2004. udah bisa lepas semua udah. Sampai sekarang udah biasa lagi kalau gue ada ajakan, Rip jalan ke Lawu, Rip jalan ke mana, ke Sinduro, Rip jalan ke Argopuro, ayo gitu kan, gitu. Dan dari situ sih udah nggak ada masalah apa-apa lagi, udah tenang.